Kalau ada humor-humor dark joke, dia kirim secara pribadi ke WA saya. Saya bilang kasihan. Saya bilang gak kasihan teh, apanya yang lucu? Kasihan itu, mananya yang lucu? Akhirnya dia waktu lagi polos. Iya, waktu lagi polos waktu itu. Akhirnya dia menjelaskan, ini lucu. Akhirnya kalau kita selalu diberikan suatu jadi hal yang berulang-ulang kan, iya kan langsung saya terdoktrin secara pemikiran gitu. Saraf motorik gitu. Iya, jadi itu kok tiba-tiba lucu juga gitu. Meskipun saya masih istighfar sampai sekarang ya, dan menolak itu semua ya. Jadi kalau mengenai tentang di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Nah, perbincangan kali ini kita akan membincangkan sesuatu yang mungkin ini kita melihatnya sesuatu yang sepele. Sebentar Kak, saya kasih belum. Jadi kita akan membincangkan sesuatu yang mungkin ini kita alami dalam sehari-hari, cuman istilahnya kita tidak tahu mengungkapkan kira-kira ini fenomena apa begitu. Nah, saya kasih bocoran kepada teman-teman. Yang akan kita kaji kali ini adalah tentang dark jokes. Dan saya perkenalkan lagi, mungkin buat teman-teman sudah tahu dan buat yang belum tahu, di samping saya sudah ada rekan saya Kak Lukman Banuzaman atau dipanggil Kak Banu. Halo Kak Banu. Halo Mbak, halo. Ketemu enggak, lagi jadi ya, enggak saya ada pertanyaan. Kenapa Mbak milih saya untuk ngisi dark joke? Kayaknya saya enggak suka bully dah. Kebalik. Karena saya mengamati bahwa yang paling sering ngebully dark jokes ini tentang kayak Kak Banu gitu. Tapi fakta fisiologis teman-teman mengatakan yang menjadi- pakai baju dark Mbak sekarang. Saya cerah nih. Enggak, yang ini cerah ya. Oh, ini kuning tai, ini hitam dark. Mustad ya, mustad. Oh iya. Oke, Kak Banu, yang pertama yang saya tanyakan, mungkin teman-teman kurang paham apa sih dark jokes ini? Apa sih Kak dark Kayaknya jokes? teman-teman kayaknya udah paham semua ya. Soalnya ini menjadi jadi kita fenomena pro yang belum paham. Gitu. Gak usah membela diri, Mbak. Ini saya mau jawab sebenarnya. Oh, Cuma iya, pakai Kak, retorika silakan. seperti itu. Kemudian iya, ini maaf, saya kurang kejadian fenomena terkini, kekinian ya mungkin istilah ini semarak akhir-akhir ini tema yang mengangkat bahwa bagaimana kita bercanda tapi dengan candaan yang sentimen. Dark joke itu kalau secara bahasa mungkin dark, gelap atau ya, petang ya. Petang. Dan jokes itu candaan ya, humor dan sebagainya, atau bisa dikatakan sebagai candaan yang sifatnya gelap atau tak lebur, istilahnya dalam bahasa Madura dikatakan itu mungkin tak lebur, tidak seru. Jadi coba Tapi fakta locoh gitu ya. Locoh. Oh iya, cuman ngelucunya itu pakai sesuatu yang berbau sara. Yang berbau sara, yang sentimen, yang rasis, atau mungkin secara mendasar sesuatu hal yang tabu aja Pak ya. Karena hal yang tabu nggak kudu sara, meskipun yang sara itu selalu Kayak tabu. gimana gitu. tuh Kak, tabu yang nggak sara gitu? Ya tabu yang nggak sara kayak kentut kan nggak sara itu, tapi tabu untuk dibahas itu tabu. Kayak Mbak wanggep kita lagi podcast, Mbak kentut 2 kali, saya denger tapi gak masuk mic gitu. Itu kan tabu ya, tapi tidak sara kayak bau. Itu contoh ya Kak ya. Iya contoh aja, enggak nyata itu pemirsa ya. Nah, terkait dengan dark jokes ini, kira-kira pengamatan Kak Banu sendiri atau juga Kak Banu sebagai pelaku di sini, ini biasanya terjadinya di lingkungan apa Kak? Di lingkungan mahasiswa kah? Lingkungan yang seperti apa Kak? Pelurusan, saya bukan pelaku, Mbak. Saya penikmat. Ini kan semisal gitu. Saya penikmat. Itu pun karena saya diracuni. Sebenarnya saya dengan fenomena dark joke ini sebenarnya tidak begitu berminat gitu. Cuma karena ada salah satu teman saya yang bangsat di sana, sekarang ada di Jakarta orangnya. Itu dark joke-nya keparahan gitu. Jadi parahnya tuh gimana Kak? ibaratnya kan dark joke ya. Gak cuman memberhentikan pembuluh darah gitu. Ya enggak, Pak. Takkan tulang-tulang gitu. Enggak, itu parahnya nanti bisa bawa ke rumah sakit. Kalau ini bazak ke psikiater nanti, Pak. Karena bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Jadi saya diracuni tentang dark joke itu dari beliau di sana. Semoga nonton Anda bangsat. Tit ini nanti ya. Takut ayah saya nanti. Gimana meracuninya tuh seperti apa Kak? Jadi saya diberi, kalau ada humor dark joke, dia kirim secara pribadi ke WA saya. Saya bilang kasihan. Saya bilang gak kasihan teh, apanya yang lucu? Kasihan itu, mananya yang lucu? Akhirnya dia waktu lagi polos. Iya, waktu lagi polos waktu itu. Akhirnya dia menjelaskan, ini lucu. Akhirnya kalau kita selalu diberikan
suatu Jadi hal yang mulai berulang-ulang kan. mempraktekkan itu, Iya, gitu ya. kan langsung saya terdoktrin secara pemikiran Terekam gitu. di saraf motorik gitu. Iya, ya. jadi itu kok tiba-tiba lucu juga gitu. Meskipun saya masih istighfar sampai sekarang ya dan menolak itu semua ya. Jadi kalau mengenai tentang di mana yang subur adanya dark joke ini, dark joke ini subur di anak muda ya. Karena banyak dari orang tua kalau dikasih dark joke itu Tersinggung gitu. bukan hanya tersinggung, malah tidak mengerti. Ibaratnya kan kalau ada salah satu komedian Indonesia mengatakan bahwa dark joke itu kan inti dari perkataannya itu kan jokesnya. Dark itu kan hanya atau media untuk mengantar sesuatu yang lucu. Jadi kalau saat kita bercanda yang dark gitu, kalau tidak lucu, jokesnya hilang, sisa darknya. Itu yang nanti terekam gitu dan kita jadi tersinggung gitu ya. Iya, sehingga maksud kita yang awalnya untuk menghibur tentang suatu kelucuan itu nggak nyampe dan hanya sisa rasisnya, saranya, membahas hal yang tabunya gitu, sehingga itu nanti bisa berkonotasi negatif seperti saat ini. Saya rasa juga sebenarnya mau sebercanda apapun gitu ya, maupun itu lucu gitu. Sebenarnya itu juga jika menyinggung tentang sentimental gitu ya, atau menyinggung tentang sara, isu-isu sara, itu juga nggak lucu gitu. Itu bukan sesuatu yang pantas untuk dibercandain kan gitu Kak. Iya, itu memang pandangan orang secara umum seperti itu, Mbak. Tapi ada retorika berpikir lain, bagaimana orang-orang yang memiliki selera humor untuk menentang segala bentuk ketabuan itu. Kalau dalam konteks yang bisa diterima secara umum, karena dark jokes ini sebenarnya hal yang sudah dari dulu, hanya secara teoritis saja kita bisa mengatakan seperti sekarang ini, hanya persoalan terminologi saja. Jadi kalau yang saya pahami Mbak ya, yang saya simpulkan dari dark joke itu, ada banyak dark joke ini macam-macam. Cuma ada beberapa yang dapat membedakan secara substansial dari dark joke tersebut. Dark joke yang saya pahami pertama ada dark joke fisiologis. Ini langsung kena ke fisik gitu. Iya. Lo kecil gitu. Ya gitu itu masih belum dark joke itu, Mbak. Lo kecil itu masih, kalau Mbak bilangnya seksisto nanti. Kalau Mbak kan sih. Kalau dark joke fisiologis itu menghina kecacatan orang. Bukan menghina sih, menjadikan kecacatan orang itu suatu hal yang lucu. Nah itu secara fisiologis, dark joke itu secara fisiologis. Jadi kekurangan orang dalam hal fisik, dalam artian fisik, kita lucu-lucukan. Nah, bukan kita lucu-lucukan. Bagi orang yang mungkin yang sudah memahami konsep dark joke itu lucu dari sananya. Bahkan yang kemarin ada sempat viral itu ada seseorang video mungkin kalau bisa nanti kita senyapkan ya di dalam video ini, itu memberi ada seorang cewek memiliki salah satu kecacatan fisiologis dalam di bagian rahang mungkin ya, sehingga mungkin agak sedikit berbeda dan dia sholawat. Bagi orang-orang normal itu dipuji karena dengan beberapa keterbatasannya itu, dia ya masih ampun, bisa gitu ya. ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah teracuni virus-virus dark jokes, dia tertawa, Mbak. Teman saya yang bangsat itu tertawa padahal lucu gitu. Iya, Mbak mungkin kalau sudah tolong jangan racuni saya, enggak, saya enggak mau ngeracuni. Ya. Biarkan saya nanti kirim video dark joke-nya secara WA pribadi. Selain secara fisiologis. Selain dari secara fisiologis, sebelumnya ya, Pak. Kalau kita yang dari fisiologis itu biasanya kita bisa lihat di MLI. Ya, bagaimana orang yang memiliki gagapan itu juga bisa dijadikan hal-hal konten lucu seperti itu. Itu yang fisiologis. Tapi selain dari itu ada dark joke yang filosofis. Gimana tuh dark joke? Kita harus joke yang filosofis. Berpikir ini. Iya, dark joke-nya ini menyentuh kepada ranah-ranah yang filosofis. Dan ini mungkin akan bisa lebih diterima oleh masyarakat. Gimana tuh contohnya, Kak? Contohnya ini sering dibawakan oleh tokoh nasional kita. Siapa itu? Siapa ya? Siapakah itu pemirsa? Jangan disebut Kak, jangan disebut. Contohnya seperti apa coba? Contohnya beliau pernah mengatakan seperti ini. Saya nggak pas ya, nggak bukan hadis ini, jadi nggak harus sama kan ya. Saya nggak hafal ya, karena nggak saya hafalin. Intinya dari dark joke-nya itu kedekatan umat beragama dengan Tuhannya itu berbeda-beda. Dimulai dari yang paling dekat itu agama Kristen.
karena memanggil bapak, gitu, anak-anak dekat, kedekatannya sebatas keluarga. Terus Buddha, jadi ketuanya manggilnya Om. Jadi ada beda keluarga. Yang paling jauh itu umat Islam. Karena kalau manggil Tuhannya itu masih pakai loudspeaker. Jadi emang karena jauh sekali ya. Tahu kan ya dark joke-nya siapa itu? Itu dark joke-nya Gus Dur. Dulu kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya dark jokes. Dark jokes ya. Mungkin karena yang menyampaikan, yang mengutarakan adalah Gus Dur. Seandainya Mbak yang menyampaikan, maka sih akan dituntut ya. Ya, dia akan dituntut pencemaran nama baik, penistaan gitu ya. agama, perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya ngapain juga menyenangkan orang kan gitu ya, Bang itu. Nah, itu adalah bentuk dari dark joke yang filosofis. Jadi kayak dark jokes kan itu sebenarnya unsurnya sara itu. Ya, sara. Bersinggungan dengan agama lain dan lain sebagainya. Itu sara. Tapi sebenarnya ini menyentuh pada ranah filosofis. Dark joke yang sedemikian ini bagus sebenarnya. Tapi nggak bagus juga Kak, gimana? Itu kan sudah begitu tentang agama, ras, semuanya gitu. Jadi tapi faktanya bagus dan itu dijadikan banyak rujukan sampai sekarang. Bahkan di ceramah-ceramah. Rujukan teman-teman dark jokes ya. Enggak loh. Di masjid-masjid kadang merujuk Gus Dur menggunakan dark joke ini. Tapi dengan tidak adanya sebuah kesadaran ini ada bentuk dark jokes yang filosofis seperti itu. Banyak hal lain dark joke yang filosofis. Seperti halnya saya menghina suatu keadaan, suatu fenomena dengan cara nyinyir dan dengan bagaimanapun cara agar fenomena itu terlihat lucu. Karena kalau kita melihat kepada dark joke yang fisiologi, sebenarnya kalau dari dampak positif itu bisa dikatakan bagus juga, ada baiknya. Karena ada sebagian orang yang memiliki keterbatasan dalam hidupnya itu, Mbak. Dia itu tidak ingin diperlakukan spesial. Jadi dia tidak ingin dilihat sebagai orang yang memiliki kekurangan. Jadi apa ya? Sudah biasa aja, gurau saja. Tapi bawa kan bercanda saja gitu, bawa bercanda saja. Tapi menurut saya sih ini mungkin bisa ketika kita sudah menjalin kedekatan dan kita tahu bahwa dia orangnya tidak mudah tersinggung. Iya, memang gitu. Ada batasan-batasan tertentu bagaimana orang itu ingin melakukan hubungan dalam konteks candaan yang dark jokes. Seperti saya dan teman-teman itu selalu dark jokes, Mbak. Kalau sudah orang-orang yang teracuni gitu ya. Bukan, enggak, karena menggambarkan suatu bentuk keakraban dalam artian dalam sistem pertemanan kita, struktur kita dalam proses pertemanan dan kebercandaan itu sudah tidak ada lagi hal yang tabu. Karena bagaimana menjadikan hal tabu itu tidak tabu lagi? Konteks yang paling aman itu bahwa bercanda. Ini yang menjadikan retorika dark joke ini bagus gitu. Meskipun kita harus tahu diri konteksnya di saat seperti apa gitu. Kita harus sadar situasi dan kondisi. Gak semuanya bisa didark jokein. Kayak kita jalan ketemu sama orang nggak punya kaki, anggap pas kita dengan gagahnya sok-sok jalan di depannya, itu sebenarnya sudah dark joke. Tapi yang akan tertawa dengan proses yang sedemikian itu hanya orang-orang yang paham. Makanya ada salah satu pengamat bahwa fenomena dark joke ini adalah candaan yang bersifat kayak regional, bukan regional ya, hanya dalam satu batasan generasi. Jadi orang yang lebih tua dari kita nggak akan paham konteks ini. Hanya seumuran kita saja yang paham.